Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pemerintah daerah mengurus hampir semua kebutuhan rakyat, tapi tidak selalu punya kewenangan untuk memutuskan. Lalu sebenarnya siapa yang mengendalikan daerah? Kawan-kawanku sekalian, setiap hari tanpa kita sadari, kita berinteraksi dengan negara. Saat mengurus KTP, saat anak kita masuk sekolah, saat kita datang ke puskesmas, atau ketika kita bicara tentang izin usaha, jalan yang rusak, fasilitas umum, dan tata ruang. Di situ negara hadir. Dan menariknya, yang kita temui langsung hampir selalu adalah pemerintah, kabupaten, atau kota. Namun di balik kehadiran yang dekat itu, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan. Seberapa besar sebenarnya ruang yang dimiliki daerah untuk mengambil keputusan bagi rakyatnya sendiri? Hari ini kita tidak sedang membahas sekedar teknis birokrasi. Kita sedang menyentuh sesuatu yang lebih mendasar. Desain kekuasaan negara kita. Tentang bagaimana relasi pusat dan daerah dibangun. Tentang bagaimana kewenangan dibagi. Dan tentang bagaimana keseimbangan itu dijaga. Saat ini kita menghadapi satu kenyataan yang tidak sederhana. Seluruh beban pelayanan publik yang paling nyata bertumpu pada pemerintah kota dan kabupaten. Pendidikan dasar, kesehatan, ekonomi rakyat, administrasi kependudukan sehari-hari, semua ada di sana. Namun pada saat yang sama, kewenangan strategisnya justru semakin dipersempit. Perlahan, sistematis, melalui regulasi yang tampak teknokratis. Disitulah paradok itu terasa. Tanggung jawabnya besar, tetapi ruang geraknya mengecil. Yang paling dekat dengan rakyat justru sering menjadi yang paling terbatas langkahnya. Pertanyaannya menjadi penting. Kita ini sedang berjalan ke arah mana? Apakah kita sedang memperkuat desentralisasi atau secara perlahan bergerak kembali ke arah sentralisasi? Atau tanpa disadari keduanya sedang berlangsung bersamaan? Untuk menjawab itu, kita perlu kembali pada kompas tertinggi kita, yaitu Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya pasal 18, 18A, dan 18B. Memberikan mandat yang sangat jelas. Otonomi daerah adalah bagian dari desain konstitusi negara. Relasi pusat dan daerah harus dibangun di atas prinsip keadilan, keselarasan, dan penghormatan terhadap keragaman. Namun kita juga perlu jernih dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi tidak identik dengan kedaulatan. Daerah
diberi kewenangan luas, tetapi kedaulatan tetap berada pada negara. Sejak awal, desentralisasi di Indonesia tidak diarahkan untuk membawa kita ke bentuk federal. Ia bergerak mengikuti dinamika zaman, konfigurasi politik, dan arah pembangunan. Kalau kita menengok ke belakang, perjalanan ini sudah berlangsung panjang. Sejak awal kemerdekaan, melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan sendiri di daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, hingga Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Negara ini terus mencari keseimbangan antara kesatuan nasional dan pemerintah lokal. Memasuki Orde Baru, arah itu berubah. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pemerintah daerah, relasi pusat dan daerah bergerak ke arah sentralisasi. Daerah tetap hadir, namun lebih berfungsi sebagai perpanjangan tangan pusat. Stabilitas nasional dan pembangunan menjadi prioritas utama. Perubahan besar hadir setelah Reformasi 1998. Melalui TAP MPR nomor 15 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Indonesia memasuki fase desentralisasi yang luas. Kabupaten dan kota menjadi titik berat otonomi dengan tujuan mendekatkan negara kepada rakyat. Fase ini membawa satu arah, pembaruan yang jelas. Pengalaman panjang sentralisme sebelumnya dibaca ulang, lalu dikoreksi melalui desain kemenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah. Perjalanan itu kemudian mengalami penataan ulang. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menata agar otonomi tetap berjalan dalam kendali, tidak liar. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 mengatur perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian muncul diferensiasi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Negara mulai adaptif dengan membaca bahwa keragaman daerah tidak bisa dikelola dengan pendekatan yang seragam. Sejak 2014, arah kebijakan kembali bergerak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengalihkan sejumlah urusan strategis seperti kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, serta sebagian kewenangan pendidikan dari kabupaten kota ke tingkat provinsi atau pemerintah pusat. Dalam undang-undang ini, pemerintah pusat juga menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria atau kita sebut saja NSPK yang menjadi rujukan wajib bagi daerah dalam menjalankan kebijakan. Kebijakan daerah yang tidak mematuhi NSPK
sesuai ketentuan pusat berpotensi dibatalkan. Pola yang serupa terlihat di berbagai sektor lain. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara menempatkan kewenangan utama pengelolaan pertambangan di tangan pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membangun sistem perizinan nasional melalui OSS, yaitu Online Single Submission, dengan standar dan prosedur yang terintegrasi secara nasional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yaitu hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengatur arah kebijakan fiskal daerah agar selaras dengan prioritas nasional. Jika dibaca satu persatu, langkah-langkah ini tampak sebagai penataan. Namun ketika dilihat secara bersamaan, terlihat adanya akumulasi dan penguatan kendali vertikal yang perlahan mempersempit ruang kebijakan daerah. Dalam situasi seperti ini, kita tidak cukup hanya melihat aspek hukum. Relasi pusat dan daerah juga berkaitan erat dengan desain pemilu, kepemimpinan, dan kualitas representatif politik. Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu membangun demokrasi dalam kerangka nasional. Dari sini persoalan lain mulai terlihat. Pandangan Profesor Yusril Esa Mahendra menunjukkan bahwa sistem proporsional terbuka dapat mendorong dominasi individu calon legislatif. Peran partai melemah, pragmatisme meningkat, dan kualitas lembaga perwakilan berpotensi menurun. Di daerah, kondisi ini bisa berdampak pada kualitas DPRD. Jika representasi melemah secara kelembagaan, fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah ikut melemah. Artinya, pembelaan terhadap kepentingan strategis daerah tumpul. Pada bagian ini, kita perlu memberikan perhatian pada satu hal penting. Bagaimana menimbang hubungan pusat dan daerah dalam neraca ketatanegaraan. Profesor Rias Rasid memberikan penekanan pada desentralisasi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak memperoleh pemerintahan yang dekat, responsif, dan berkualitas. Dalam pandangannya, ketika arah kebijakan terlalu bertumpu pada kontrol dari pusat, daerah perlahan bergeser. Bukan lagi sebagai mengambil kebijakan yang dekat dengan rakyat, melainkan lebih menyerupai operator administratif. Sementara itu, Profesor Yusril Esa Mahendra menekankan pentingnya kendali pusat dalam batas tertentu. Negara besar membutuhkan arah yang terjaga, terutama dalam pengelolaan sumber daya strategis. Ia juga mengingatkan pengalaman ketika kewenangan luas di daerah tidak selalu diiringi kesiapan tata kelola. Sehingga dalam sejumlah kasus izin pengelolaan sumber daya alam justru dikeluarkan secara sempit, bahkan diperjualbelikan. Jika dua pandangan ini ditempatkan dalam satu neraca, kita melihat satu kebutuhan yang sama, menemukan batas
atas yang tepat. Dalam posisi saya sebagai anggota DPR Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, ada 3 langkah reposisi konstitusional yang menurut saya perlu kita jaga bersama. Pertama, kembali pada ruh pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Relasi pusat dan daerah harus dibangun atas prinsip keadilan dan keselarasan. Kedua, memulihkan kabupaten dan kota sebagai garda terdepan pelayanan publik dengan ruang diskresi yang memadai. Ketiga, disiplin dalam proses legislasi. Kita perlu waspada terhadap gejala sentralisasi yang kerap bekerja secara tak kasat mata dalam berbagai desain undang-undang sektoral. Secara terpisah, regulasi-regulasi itu terlihat netral. Namun ketika dibaca secara kumulatif, mulai terlihat penumpukan standar, perizinan, pengawasan, hingga instrumen fiskal yang semakin terkonsentrasi di pusat. Dalam konteks inilah peran DPR menjadi sangat penting sebagaimana amanat pasal 20 Undang-Undang Dasar 45. Demikian pula DPRD di daerah sesuai pasal 22D yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepentingan daerah tetap terjaga. Kawan-kawan, otonomi daerah lahir dari kesadaran bahwa negara ini terlalu luas untuk diatur dari satu titik saja. Namun hari ini kita menghadapi satu kegelisahan. Legitimasi politik di daerah kuat, tetapi ruang kebijakannya tidak selalu sebanding. Kita membutuhkan desentralisasi yang tidak liar, yang bertanggung jawab, yang tumbuh dari kebutuhan nyata masyarakat. Kita juga membutuhkan sentralisasi atau membutuhkan pemerintah pusat yang tidak menindas, yang berkeadilan, yang menjaga arah tanpa mematikan ruang daerah. Dari sanalah keseimbangan itu dijaga, tumbuh, diuji, dan dipraktekkan dalam keseharian bernegara. Oleh kepemimpinan yang cukup jernih untuk menjaga arah dan cukup tenang untuk merawat keseimbangan. Negara yang kuat tidak hanya terlihat dari pusat. Ia terasa ketika sampai ke kehidupan rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!